Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam kondisi sehat. Dalam video ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman dengan adik-adik mahasiswa yang barangkali sedang kuliah di jurusan fisika dan mungkin ya belum tahu kalau nanti kuliah di fisika itu akan menjadi apa. Mudah-mudahan tutorial ini, video ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah pengetahuan kita, terutama semangat kita untuk kuliah dengan lebih baik. Kuliah di fisika, apa saja peluang kerjanya? Sebetulnya salah satu keuntungan ya kita kuliah di fisika itu adalah employabilitasnya. Jadi peluang kerjanya, potensi karirnya yang sangat luas ya. Saya masih ingat ketika melanjutkan studi S2, kebetulan studi S2 saya di bidang elektronik dan kontrol, tepatnya di bidang radar gitu ya. Ketika apply S2 di bidang tersebut, profesornya itu tidak menolak sama sekali ya, tidak menolak sama sekali. Bahkan setelah sampai ke universitas asalnya, universitas yang saya tuju maksudnya, profesor mengatakan bahwa fisika itu bisa kemana saja ya. Profesor mengatakan demikian, apalagi hanya belajar radar gitu ya. Jadi itulah keuntungannya. Salah satu keuntungan kita kuliah di fisika adalah peluang kerjanya itu sangat luas sekali ya. Jadi baik itu dalam bidang sains, dalam bidang akademik, industri ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan itu ya, seperti misalnya komunikasi sains, atau juga dalam bidang bisnis atau bidang financial atau keuangan ya. Jadi seorang lulusan fisika itu memiliki peluang karir yang sangat luas sebetulnya. Jadi kita kalau kuliah di fisika sebetulnya kita bisa menjadi apa saja ya. Jadi tidak ada hambatan kalau kita kuliah di fisika, peluang kita untuk menjadi apa itu malah makin sempit. Tidak ada seperti itu. Anda bisa menjadi apa saja kuliah di fisika. Mungkin Anda sudah kenal dengan beliau ya, pendiri daripada Tesla Motors dan SpaceX ya, Elon Musk ya. Kita mengenal beliau. Beliau ini menyelesaikan S1 di ekonomi dan juga di fisika dari University of Pennsylvania, dan bahkan beliau diterima PhD ya. Beliau diterima PhD di bidang fisika energi atau sains material di Stanford University di California, dan sekarang menjadi seorang yang sangat terkenal. Dan kita juga mungkin mengenal Brian May ya. Beliau adalah seorang lulusan fisika tapi memiliki karir di bidang non fisika, maksudnya tidak berhubungan secara langsung dengan fisika. Dia bekerja di dalam bidang musik ya. Beliau menamatkan S1 di fisika, kemudian bahkan mendapat gelar ya PhD dari Imperial College London itu di bidang astrofisika. Jadi luar biasa, tetapi dia memiliki jalur atau karir di bidang musik. Kita bisa menjadi apa saja ya, kita bisa menjadi apa saja. Kuliah di fisika bukan berarti karirnya makin sempit, tapi kita karirnya mestinya makin luas, karena fisika mempelajari banyak hal dan itu membuka peluang karir yang sangat luas. Kita juga mengenal Dara O'Brien. Beliau juga menyelesaikan fisika, bahkan bidangnya tidak tanggung-tanggung, bidang yang selama ini ditakuti oleh kebanyakan mahasiswa fisika, yaitu bidang teoritis. Dia menyelesaikan fisika teoritis ya, bidang teoritis,
di University College Dublin dan sekarang menjadi seorang komedian. Jadi kita bisa menjadi apa saja walaupun Anda kuliah di fisika. Tidak mesti berkarir di bidang hal yang banyak kaitannya secara langsung dengan persamaan atau rumus yang Anda takuti selama kuliah di fisika, tapi Anda bisa memiliki atau meniti karir di bidang yang Anda inginkan. Bahkan Anda bisa menjadi seorang presiden. Kita kenal dengan beliau, Merkel, ya, seorang fisikawan yang kemudian menjadi seorang pemimpin dunia. Jadi sekali lagi, kita bisa menjadi apa saja walaupun kita kuliah di fisika. Jadi peluang kerja, peluang karir kita di fisika mestinya lebih luas dari bidang-bidang lain. Karena fisika hampir mempelajari semuanya. Di fisika Anda bisa belajar instrumentasi, ada bidang fisika instrumentasi. Kemudian Anda juga belajar geofisik atau fisika bumi. Anda juga belajar fisika atmosfer atau berkaitan dengan meteorologi. Anda juga tentunya belajar fisika material. Anda juga belajar fisika nuklir. Kemudian Anda juga belajar fisika medis dan biofisika. Jadi di fisika semuanya ada, ya, semuanya ada. Dan itu membuka dan menyebabkan peluang karir kita mestinya lebih luas daripada bidang-bidang yang lain. Tetapi kenapa mahasiswa fisika, terutama di banyak negara berkembang dan juga termasuk di Indonesia, tidak begitu pede, ya? Tidak begitu pede ketika mereka menjadi seorang mahasiswa fisika. Sebetulnya kita tidak lagi ditentukan oleh ijazah. Ya, saat ini sebetulnya kita tidak lagi ditentukan oleh ijazah, tetapi lebih ditentukan oleh skill. Dan seorang mahasiswa lulusan fisika, seorang lulusan fisika itu memiliki skill-skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Apa saja skillnya? Pertama, lulusan fisika mestinya memiliki skill presentasi dan komunikasi yang baik. Kemudian, seorang lulusan fisika memiliki skill komputasi dan pengolahan data. Ya, komputasi dan pengolahan data, tidak sedikit kuliah dan praktikum komputasi kalau Anda kuliah di fisika. Dan juga pengolahan data tentunya, karena banyak sekali praktikum yang datanya mesti kita olah. Data analisis sudah pasti. Ya, analisa data menggunakan pendekatan dan paket-paket statistik. Jadi mahasiswa fisika memiliki skill ini. Kemudian, seorang mahasiswa fisika itu bisa mengidentifikasi dan memprediksi sebuah tren, ya, sebuah pola daripada suatu fenomena. Kita bisa menebak atau memprediksi, ya, sebuah fenomena yang ada di alam ini dengan menggunakan kemampuan kita di dalam analisa data dan pengolahan data dan proses komputasi tentunya. Seorang mahasiswa fisika tentunya memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Ya, mahasiswa fisika sudah dihadapkan pada banyak permasalahan, ya, ketika mereka perkuliahan. Jadi problem solving skill mestilah dimiliki oleh seorang lulusan fisika. Kemampuan menulis laporan ini tidak bisa dipungkiri bahwa banyak praktikum, ya, yang menuntut mahasiswa untuk melakukan kegiatan ini secara reguler hampir tiap semester. Ya, selain daripada laporan tugas akhir tentunya. Jadi kemampuan menulis laporan ini sudah terbentuk mestinya ketika seseorang kuliah di fisika. Kemudian kemampuan penelitian. Ini sudah pasti. Fisika identik dengan kegiatan riset. Jadi seorang lulusan fisika akan memiliki skill riset yang baik tentunya. Ini di antara skill, ya, selain daripada kemampuan pengetahuan daripada hal-hal yang berkaitan dengan fisika tentunya. Oke, dengan kemampuan ini, ya, dengan kemampuan ini seorang lulusan fisika akan bisa, ya, berkarir, ya. Tentu plus dengan pengetahuan fisikanya, mereka akan bisa berkarir dalam bidang karir yang sangat luas. Mulai dari bidang fisika sendiri yang berkaitan dengan fisika sendiri,
keteknikan, teknologi, telekomunikasi, keuangan, dan pendidikan tentunya, itu bisa dimasuki oleh seorang lulusan fisika. Kita lihat beberapa hal saja, karena tidak mungkin kita menyebutkannya secara detail semuanya. Yang pertama, seorang lulusan fisika bisa bekerja sebagai computational scientist, ya, menggunakan komputer untuk memodelkan atau mensimulasi dunia-dunia fisika, ya, adalah pekerjaan daripada computational scientist, ya. Jadi menggunakan prinsip-prinsip komputasi untuk menyelesaikan masalah-masalah saintifik. Jadi seperti menginvestigasi fenomena aliran fluida, ya, kemudian turbulensi udara, kemudian transfer kalor, ya, untuk membantu perusahaan-perusahaan energi misalnya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang biomedis atau industri pesawat terbang, karena berkaitan dengan aerodinamika, dan itu perlu dilakukan pemodelan, ya. Jadi perlu dilakukan pemodelan untuk mendapatkan produk dan proses yang baik. Dan ini adalah salah satu bidang yang bisa diambil, ya, oleh seorang lulusan fisika. Kemudian laser engineer. Jadi mendesain, mengoperasikan, dan merawat, ya, peralatan-peralatan laser ini memerlukan sebuah pengetahuan fisika yang baik. Jadi seorang laser engineer adalah sebuah spesialisasi daripada engineer optik, ya. Mereka mengembangkan sistem pemotongan laser untuk perusahaan-perusahaan manufaktur, kemudian menghasilkan instrumen-instrumen yang bagus, ya, untuk proses-proses yang dilakukan oleh industri. Kemudian juga bisa bekerja pada sistem navigasi untuk militer, ya, karena saya sendiri pernah kenal seorang teman, ya, beliau bekerja di militer tetapi bidang laser. Mungkin kita mengenal ada istilah senjata laser dan lain sebagainya, dan ini bisa adalah peluang bagi seorang alumni fisika. Dan tentunya juga, ya, kesempatan bidang laser ini juga ada pada industri-industri telekomunikasi, ya, industri telekomunikasi dan konstruksi. Kemudian optical engineer, ya, optical engineer ini fokus pada pengontrolan dan manipulasi cahaya, ya. Mereka menggunakan pengetahuan daripada sifat cahaya untuk mendesain dan membuat peralatan-peralatan seperti teleskop, kamera, ya, scanner, ya, dan sistem komunikasi fiber optik. Jadi alumni fisika bisa bekerja pada hal-hal yang berkaitan dengan optik sini, ya. Kalau dalam nama profesinya adalah optical engineer. Kemudian bidang lain yang juga banyak dimasuki oleh alumni fisika adalah sebagai quantitative research analyst. Jadi dengan skill yang tinggi di dalam bidang matematika, modeling matematika. Jadi seorang lulusan fisika itu banyak bekerja pada dunia finansial, ya, sebagai analis riset kuantitatif, ya. Jadi profesi ini menganalisa data-data pasar, data-data market data, dan kemudian memodelkan proses finansial yang kompleks. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa proses finansial itu tidaklah sederhana, itu adalah proses yang kompleks, dan itu perlu dilakukan pemodelan, ya. Jadi mereka mendesain dan mengimplementasikan strategi-strategi pemasaran yang meningkatkan keuntungan dan meminimalisir risiko daripada keputusan yang akan dibuat oleh perusahaan. Jadi banyak sekali, contohnya adalah
bidang-bidang yang berkaitan dengan index trading atau mungkin juga saham ya. Salah satu contohnya ini bisa ya dimasuki oleh alumni fisika. Kemudian solar physicist ya. Jadi apa yang menyebabkan pelari misalnya, kemudian apakah bisa energi matahari menurunkan ketergantungan kita terhadap energi fosil, ya bagaimana perubahan daripada matahari mempengaruhi iklim di bumi dan lain sebagainya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang orang solar physicist ya, coba untuk menjawab. Jadi mereka mengamati dan mengukur ya dampak daripada aktivitas matahari. Tentu pekerjaan ini relatif terbatas ya. Ini bisa kita dapatkan di universitas kalau kita bekerja sebagai dosen atau peneliti di universitas atau lembaga-lembaga pemerintah tentunya. Ya, lembaga-lembaga pemerintah seperti kalau di Indonesia ada LAPAN ya, jadi Space Agency ya, LAPAN, atau perusahaan-perusahaan energi ya juga ada membutuhkan solar physicist. Kemudian bidang Anda juga bisa bekerja sebagai aerospace system engineer ya, seperti yang tadi juga sudah disinggung sedikit di di bagian sebelumnya. Jadi aerospace system engineers ini mendesain, mengembangkan, menguji dan merawat ya sistem yang berkaitan dengan roket, misalnya satelit ya, misil ya. Jadi bisa bekerja berkaitan dengan pemandunya, bisa juga bekerja dengan sistem kontrolnya atau navigasinya. Jadi tidak sedikit aerospace system engineer ini terbuka bagi lulusan fisika ya. Kemudian Anda juga bisa bekerja sebagai nuclear physicist ya. Ini sudah pasti tentunya. Jadi meneliti dan mengembangkan cara yang lebih efisien dan lebih aman ya untuk menghasilkan daya nuklir. Ini adalah salah satu tanggung jawab daripada nuclear physicist ya. Ya bisa bekerja di laboratorium riset ya. Misalnya kalau di Indonesia ini bisa bekerja di Batan salah satunya yang mengevaluasi, atau juga bisa bekerja di Bapeten ya, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi mengevaluasi prosedur keamanan ya pada pembangkit listrik, pada reaktor nuklir. Kemudian juga mendesain equipment medis yang berkaitan dengan nuklir. Kemudian juga melakukan inspeksi senjata ya. Jadi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan inspeksi senjata yang berkaitan nuklir untuk tujuan militer ini juga dilakukan oleh nuclear physicist ya. Walaupun kebanyakan posisi ini kebanyakan itu menuntut kualifikasi doktor ya. Jadi kalau ada rencana untuk menjadi nuclear physicist, maka sebaiknya lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya walaupun untuk bagian tertentu itu juga ada yang menerima S1. Jadi misalnya penerimaan di Batan dan di Bapeten misalnya itu ada untuk jalur S1. Kemudian bisa juga bekerja sebagai astronomer ya. Di fisika itu dipelajari ya berkaitan dengan astronomi ya. Jadi astronomer biasanya menggunakan satelit atau teleskop berbasis space ya dan optik untuk mempelajari bintang, planet dan galaksi. Jadi mereka mengembangkan dan mengeksplorasi teori-teori bagaimana bintang-bintang terbentuk ya, dan bagaimana planet-planet beraktivitas ya, ada aktivitas-aktivitas yang ada di planet dan lain sebagainya. Walaupun bidang ini astronomer ini juga relatif terbatas karena ada pada pusat-pusat riset pemerintah ya, pusat-pusat pemerintah. Jadi dari segi
posisinya relatif terbatas. Jadi observatorium, dan pusat-pusat riset pemerintah itu yang ada profesi sebagai astronomer ya. Jadi kalau di Indonesia salah satunya di LAPAN ya, ini ada menerima bidang yang berkaitan dengan astronomer biasanya. Kemudian material scientist ya, ini sudah pasti. Jadi Anda bisa menjadi seorang material scientist yang menginvestigasi struktur dan sifat daripada material-material, baik itu sintesis maupun natural, alamiah, dan menemukan cara-cara baru untuk memperbaikinya atau mengadaptasi mereka sehingga mereka memiliki nilai jual yang lebih tinggi misalnya ya. Jadi bisa mendesain ya device yang baru, kemudian juga bisa juga melakukan riset-riset dasar di perusahaan-perusahaan yang misalnya mengembangkan semikonduktor misalnya, ini juga bisa. Jadi juga bisa quality control di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan material, ini juga bisa dilakukan oleh seorang material scientist ya. Kemudian Anda juga bisa bekerja di lembaga paten ya, di lembaga paten. Jadi bisa di lembaga-lembaga pemerintah ya, bisa di lembaga hukum ya, lembaga hukum yang mengurus masalah paten. Jadi paten, agen paten ini ya, profesi ini mereka meneliti ya spesifikasi dan kegunaan daripada temuan ya, temuan yang diusulkan untuk untuk diberikan paten. Jadi apakah memenuhi kualifikasi, keunikan dan kualifikasi untuk diberikan sebuah hak paten ya. Dan mereka juga memandu ya, bisa juga memandu penemu ya melalui proses-proses aplikasi tentunya, sehingga mereka melakukan misalnya perbaikan jika misalnya ada ketidaksempurnaan daripada proses aplikasi yang mereka lakukan, sehingga nanti mereka memenuhi kualifikasi untuk diberikan sebuah paten. Jadi kalau di Indonesia misalnya lembaga lembaga pemerintah yang berkaitan dengan ini adalah di Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi kalau ada penerimaan berkaitan dengan paten ya, biasanya kalau di lembaga pemerintah ini biasanya berada di bawah Kemenkumham ya. Jadi untuk bidang misalnya International Patent Classification atau IPC misalnya gitu ya. Nah, itu sarjana fisika diminta ya, alumni fisika yang diminta ya. Intinya alumni dari beberapa ya, salah satunya adalah alumni fisika termasuk di sana. Kemudian meteorologis ya, meteorologis seperti yang tadi disebutkan di awal. Jadi di fisika Anda akan belajar berkaitan dengan cuaca ya, ada fisika atmosfer namanya. Jadi menganalisa kondisi atmosfer dan menyiapkan perkiraan cuaca yang akurat. Dan kalau di luar negeri misalnya, bidang ini juga bisa sampai menyiarkan. Jadi kalau misalnya ada perkiraan cuaca berkaitan dengan cuaca di TV, misalnya di TV internasional, itu ada yang menjelaskan dengan detail pergerakan awannya bagaimana misalnya. Jadi itu dilakukan oleh meteorologis ya. Jadi beberapa meteorologis mereka meneliti penyebab daripada hurricane, tornado misalnya, dan bahkan sampai mengembangkan model komputasi ya daripada perubahan iklim ya. Dan ini peluang ini bisa diambil oleh alumni fisika. Kemudian
data scientist, ya. Dalam dunia yang saat ini, di mana semua hal orang berbicara dengan data, ya, kebutuhan terhadap orang yang bisa mengorganisir dan menganalisa data untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang bernilai itu sangat besar sekarang, ya. Jadi big demand, ya. Jadi sangat besar kebutuhan, ya, bagi orang yang bisa mengorganisir dan menganalisa data, ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bisnis. Ini data scientist tidak hanya di bidang yang berkaitan dengan fisika secara langsung, tapi secara umum. Jadi data scientist mereka menggunakan kemampuan kuantitatif lanjut mereka untuk mengumpulkan, mensintesa, menganalisa data set yang jumlahnya sangat besar, ya. Bahkan mereka sampai juga mengembangkan tool-tool baru atau proses-proses baru untuk pengumpulan data, dan ini sangat mungkin dilakukan oleh seorang alumni fisika. Oke, kemudian apalagi banyak lagi sebetulnya yang bisa, ya, di profesi yang bisa bagi seorang alumni fisika. Medical physicist, ya, fisikawan medis, ya, ini sudah sangat akhir-akhir ini sudah cukup familiar di Indonesia. Jadi memiliki tugas utama untuk meyakinkan, ya, bahwa level radiasi yang diberikan itu, ya, di rumah sakit itu dalam ambang-ambang batas yang bisa diterima atau aman, jadi acceptable limits, ya. Jadi profesi ini menggunakan teknik saintifik untuk mengevaluasi tingkat radiasi daripada berbagai lingkungan, ya, dan membuat rekomendasi untuk memperbaiki keamanan daripada orang yang akan disinar, ya. Jadi banyak sebetulnya yang membutuhkan profesi ini. Jadi ini dibutuhkan pada pembangkit listrik tenaga nuklir, ya, pada lembaga-lembaga yang berhubungan dengan nuklir, pada rumah sakit. Jadi bahkan saat ini di Indonesia sendiri bagi rumah sakit yang menggunakan teknologi nuklir, maka mereka mesti memiliki fisikawan medis, ya. Jadi rumah sakit, kemudian juga lembaga-lembaga pemerintah, ya, ini juga meminta ketersediaan daripada fisikawan medis. Jadi ini profesi, dan saat ini di Indonesia fisikawan medis ini lagi cukup booming, ya. Jadi Anda ambil kuliah fisika lalu nanti mengambil profesi, ya. Jadi setelah dapat profesi Anda akan dapat STR, ya. Lalu setelah itu Anda bisa bekerja di rumah sakit atau lembaga-lembaga atau labor yang mungkin mengoperasikan atau berkaitan dengan nuklir, ya, berkaitan dengan nuklir. Kemudian technical writer, ya. Technical writer ini adalah profesi yang menuntut kemampuan menulis dan komunikasi yang baik, yang berkaitan dengan fenomena saintifik tentunya. Jadi technical writer ini adalah semacam jembatan, ya, penghubung antara masyarakat, ya, yang atau orang yang membuat sebuah teknologi dan masyarakat yang menggunakannya. Jadi ini kita namai dia technical writer, dan ini, ya, adalah sebuah hal yang biasanya bisa diisi oleh alumni fisika, ya. Kemudian apalagi profesi yang mungkin, yaitu proses engineer, ya. Jadi menentukan material dan metode yang akan digunakan untuk manufaktur produk, jadi produk manufaktur, ya. Ini namanya proses engineer. Jadi produk manufaktur apa contohnya, misalnya sensor, ya, tadi saya udah singgung nih, karena ini juga berkaitan dengan material saintis. Jadi sensor, kemudian semikonduktor atau panel surya, ya, misalnya gitu, ya, adalah
pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh proses engineer, ya. Jadi menggunakan pemahaman mereka terhadap material-material, pengetahuan mereka terhadap bagaimana material-material ini berinteraksi untuk mencapai sebuah untuk lebih optimal bekerjanya, maka ini merupakan bagian yang biasanya dilakukan oleh seorang proses engineer. Kemudian alumni fisika juga bisa berprofesi sebagai acoustical engineer. Ya, jadi seorang alumni fisika belajar berkaitan dengan akustik, bahkan ada material akustik juga, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang arsitektur misalnya dan manufaktur elektronik, itu mereka membutuhkan engineer akustik, ya, untuk menerapkan pengetahuan mereka tentang bunyi untuk mendesain dan mengkonstruksi bangunan misalnya, kemudian mesin-mesin pabrik, ya, dan perangkat-perangkat lainnya, ya. Jadi seorang acoustic engineer, mereka akan bisa meminimalisir, ya, tingkat noise daripada rumah yang dibangun di dekat airport misalnya, kemudian mengoptimasi akustik untuk konser atau hall konser, ya, atau ruang studio, ya, atau mendesain sistem audio untuk smartphone dan tablet, ya. Ini pekerjaan daripada engineer akustik, dan ini sangat mungkin, ya, untuk dimasuki oleh seorang alumni fisika tentunya. Kemudian akselerator operator, ya, ini kalau di Indonesia barangkali profesi ini tidak ada, ya, karena akselerator sendiri di kita tidak ada. Jadi jumlah profesi ini di dunia cukup terbatas, ya. Jadi akselerator operator ini kan seseorang yang mengontrol, ya, akselerator partikel yang merupakan bagian penting daripada banyak eksperimen saintifik, ya. Jadi profesi ini cukup terbatas, ya, terbatas. Jadi mereka mengerjakan memonitor, kemudian mengatur, dan bahkan sampai memperbaiki peralatan-peralatan yang diperlukan untuk membantu ilmuwan untuk mempelajari karakteristik daripada partikel subatom, ya. Jadi pengetahuan yang baik tentang fisika tentu sangat dibutuhkan di dalam bidang ini, cuman jumlahnya sangat terbatas di dunia. Kemudian apalagi, ya, tentu menjadi guru, ya. Ini sebuah profesi yang sangat mungkin, ya, bagi seorang alumni fisika, ya. Anda memiliki kemampuan yang cukup baik berkaitan dengan pengetahuan fisika, maka Anda bisa untuk menjadi seorang guru. Namun untuk bisa menjadi seorang guru, Anda harus memiliki sertifikasi pengajaran. Jadi ikut program profesi guru, ya, atau OPPG, ya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ikut PPG, nanti setelah itu Anda bisa menjadi guru tentunya. Kemudian apalagi yang mungkin, yaitu di bidang forensik, ya. Memang ini tidak begitu lazim barangkali, namun ini sangat mungkin dilakukan, ya, bekerja di bidang forensik. Jadi untuk menganalisa fakta-fakta daripada sebuah kriminal, ya. Jadi sebuah spesialis dalam menginvestigasi kriminal, ya, kriminal. Jadi forensik
firearms examiners juga dikenal sebagai expert balistik ya. Kalau di bidang ini mereka akan menganalisa ya untuk mendapatkan gambaran berkaitan dengan misalnya senjata tertentu yang digunakan untuk melakukan sebuah kriminal ya. Ini adalah pekerjaan yang biasanya juga meminta orang fisika, jadi bidang forensik ya, ada diminta orang atau alumni fisika. Kemudian seismologis ya, seismologis mencoba untuk menjelaskan bagaimana dan kapan sebuah gempa itu terjadi. Mereka juga mempelajari berkaitan dengan tsunami ya, longsor dan lain sebagainya. Jadi beberapa seismologis mereka melakukan riset tingkat tinggi berkaitan dengan struktur bumi ya, struktur fisik bumi ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan gempa lah intinya. Ya, ini adalah bidang yang atau profesi yang juga bisa dilakukan oleh seorang alumni fisika, seismologis ya. Jadi Anda kuliah di fisika itu sudah belajar tentang seismologi gempa bumi dan lain-lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian di bidang energi, diantaranya berkaitan dengan energy policy analysis ya. Jadi mengembangkan strategi-strategi energi untuk agen-agen pemerintah atau lembaga pemerintah, organisasi lingkungan dan perusahaan-perusahaan swasta adalah sebuah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh analis kebijakan energi. Jadi profesi ini mengakses dampak finansial dan lingkungan daripada kebijakan-kebijakan yang berbeda dan membuat sebuah rekomendasi berdasarkan kepada analisa mereka. Tentunya di sini kemampuan komunikasi ini sangat dibutuhkan ya, dan kemampuan menulis di dalam membuat sebuah laporan ini juga sangat dibutuhkan ya pada bidang energy policy analis ini. Dan ini sangat mungkin dilakukan oleh seorang alumni fisika. Kemudian science journalist ya, science journalist ini sangat adalah sebuah bidang yang mungkin tidak begitu populer di Indonesia, tapi ini sungguhnya adalah bidang yang bisa diambil ya oleh alumni fisika. Jadi di sini dibutuhkan kemampuan menulis dan komunikasi oral yang baik ya, untuk untuk menjelaskan ya isu-isu saintifik dalam cara yang mudah dipahami dan mudah dipahami oleh masyarakat umum ya. Ini adalah pekerjaan daripada science jurnalis ya. Saya ada kenal beberapa dan tidak mesti jadi bidang ini bekerja di media massa tapi berkaitan dengan sains. Jadi menjelaskan isu-isu saintifik dalam cara di mana orang-orang umum bisa memahaminya dengan mudah ya. Kemudian menjadi dosen di perguruan tinggi ya, ini tentu sudah pasti ya, menjadi dosen di perguruan tinggi. Namun untuk menjadi seorang dosen di perguruan tinggi Anda mesti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, minimal itu S2 sekarang, dan bahkan ada isu akan diminta syarat S3 ke depannya. Kemudian juga geofizisis ya, ini sangat mungkin untuk dilakukan bagi seorang alumni fisika, di mana bidang ini biasanya spesialisasinya banyak ya. Geofizisis ini spesialisasinya banyak sekali. Ada yang bagian seismologi dan interpretasi seismik dan seismologi. Kemudian ada juga
borehole geophysics, ya, pengeboran, ya, kemudian ada bidang eksplorasi mineral, kemudian ada bidang geofisik bawah tanah, ya, air bawah tanah, kemudian juga ada bidang-bidang lain seperti pengembangan software dan pemrograman, ya, ini juga ada. Jadi, dan ini mungkin, ya, sangat mungkin, ya, bagi seorang alumni fisika geofisika ini. Jadi sebetulnya banyak sekali bidang yang bisa Anda masuki sebagai seorang alumni fisika. Sekarang bagaimana tipsnya? Bagaimana tipsnya agar Anda bisa sukses, ya? Yang pertama tentu belajar sungguh-sungguh dan banyak berdoa kepada Allah, ya. Semoga Anda diberikan kemudahan. Kemudian kita lihat satu persatu. Pertama, menurut pendapat saya, di awal kuliah tentukan dulu Anda ingin menjadi apa, ya. Jadi di awal-awal kuliah Anda coba tentukan Anda akan menjadi apa, ya. Jangan sampai Anda kuliah tahun pertama Anda tidak tahu akan menjadi apa. Anda berpikiran pokoknya kuliah saja dulu, pekerjaan urusan belakangan. Ini tidak hal yang sangat direkomendasikan. Jadi di awal kuliah tentukan Anda ingin jadi apa. Anda ingin bekerja di bidang apa? Apakah Anda ingin bekerja di bidang medis, fisika instrumentasi, fisika bumi, fisika teoritis, atau apa? Apakah Anda ingin menjadi engineer, akuntan, atau apa? Ya, tidak tertutup kemungkinan, ya. Seorang alumni fisika bekerja di bidang ekonomi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi silakan Anda putuskan, ya. Lalu setelah itu, ya, oke, jangan putuskan setelah tamat. Ini yang banyak dilakukan oleh mahasiswa. Jadi mereka baru menentukan arah mereka akan bekerja di mana, ya, itu ketika mereka sudah tamat. Ini sudah terlambat, ya. Ini sudah terlambat. Ketika Anda memutuskannya setelah tamat, maka Anda sudah terlambat. Oleh karena itu, putuskan di awal Anda akan menjadi apa. Kenapa demikian? Ketika Anda sudah memutuskan Anda akan menjadi apa, maka Anda kenali skill yang dibutuhkan untuk bidang tersebut. Misal, ya, misal saja, contoh sederhana misalnya, Anda ingin menjadi seorang dosen, misalnya, ya, Anda ingin menjadi seorang dosen. Kalau Anda ingin menjadi seorang dosen, maka Anda akan lanjut S2. Maka di situ butuh banyak hal yang harus dipersiapkan. Pertama, nilainya mesti baik dulu, ya, karena kompetisi untuk menjadi dosen nanti akan sangat berpengaruh juga nilainya. Kemudian kemampuan bahasa Inggris untuk studi lanjut, ya. Jadi, dan skill-skill lainnya. Jadi kalau memang ada rencana dari awal misalnya untuk menjadi dosen, maka persiapkan TOEFL-nya. Ketika kuliah S1 4 tahun, usahakan tamat itu TOEFL-nya misalnya 600. Jangan setelah tamat kuliah baru menyiapkan TOEFL. Anda kehilangan waktu 2-3 tahun. Anda butuh les lagi 2-3 tahun untuk mencapai skor 600 misalnya. Jadi oleh karena itu, tadi saya sampaikan, di awal kuliah putuskan Anda ingin menjadi apa. Kalau Anda ingin bekerja menjadi misalnya acoustic engineer atau optical engineer, ya, atau geophysicist misalnya, maka Anda cek untuk menjadi seorang geophysicist Anda butuh skill-skill apa saja, pengetahuan apa saja. Maka itu yang kita kenali, lalu kita cari skill itu dan kita perkuat skill itu. Jadi, apakah ini kita dapatkan di ruang kuliah? Tentu tidak. Ruang kuliah terbatas waktunya. Jadi kita cari dengan cara kita, ya, tentunya. Sekarang tidak sedikit mahasiswa yang berusaha untuk mengumpulkan banyak sertifikat. Sertifikat tidak ada gunanya sebetulnya. Yang berguna adalah skill. Sertifikat banyak tapi skill tidak ada, itu tidak ada gunanya. Jadi tidak sedikit yang mengumpulkan, pokoknya asal ada sertifikat, ikut seminar pokoknya asal ada sertifikat, ikut pelatihan yang pokoknya ada asal ada sertifikat, padahal skillnya nol besar. Kita rubah ini. Kita tidak butuh sertifikatnya.
Sertifikat itu hanya bonus doang. Yang kita butuhkan sekarang adalah skill yang akan menopang karir kita. Ya, skill yang akan menopang karir kita. Baik itu kalau Anda bekerja dengan orang lain ataupun Anda menjadi seorang entrepreneur. Menjadi seorang entrepreneur juga butuh skill. Kalau memang Anda misalnya ingin menjadi seorang wira swasta, maka cari skill wira swastanya ketika masih kuliah. Jangan setelah tamat kuliah baru memutuskan untuk menjadi wira swasta dan tidak punya skill sama sekali. Ini tips ya yang mesti kita perhatikan. Misal ya, skill kunci untuk bekerja di bidang paten ya kita kenali. Ini biasanya yang buka lowongan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, Kemenkumham yang tadi saya sudah sampaikan. Ada banyak skill yang dibutuhkan di sini ya untuk bisa bekerja di bidang ini. Maka hal-hal yang berkaitan ini itu yang coba kita kuatkan. Namun satu hal yang mesti diingat, kalau Anda bercita-cita untuk menjadi seorang PNS, ya tes PNS di Indonesia berbeda dengan luar negeri. Kalau di luar negeri kita tes menjadi dosen, yang dites itu adalah keilmuannya dan kemampuannya untuk berkaitan dengan bidang ilmu yang digelutinya. Kalau di Indonesia yang dites itu kan TKD-nya ya, pengetahuan tentang Pancasilanya dan lain sebagainya. Maka kalau memang Anda bercita-cita untuk menjadi seorang PNS, maka ini mesti mau tidak mau Anda harus lolos kan. Maka ketika kuliah ya mulailah belajar menyiapkan diri untuk tes PNS kalau memang ada rencana untuk menjadi seorang PNS. Kalau bekerja di swasta tentu tesnya tidak akan seperti itu. Oke, jadi kalau Anda bekerja sebagai agen paten di lembaga pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM, selain daripada skill ini, Anda harus menyiapkan diri untuk tes PNS. Akuntan ya, akuntan seperti yang tadi sudah saya singgung, sangat mungkin seorang alumni fisika bekerja di bidang akuntan, ya, sangat mungkin sekali, ya. Jadi kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang akuntan adalah team working, kemudian proficiency in IT, dan ini kebanyakan sudah dimiliki oleh seorang mahasiswa fisika. Jadi tidak salah ya ketika banyak mahasiswa alumni fisika yang bekerja di perkantoran yang di bidang akuntan seperti ini. Itu suatu hal yang memang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Kemudian jika Anda bekerja misalnya masa depannya ingin di bidang computer scientist, sebagai computer scientist, maka mau tidak mau Anda siapkan skillnya, excellent computer and technology knowledge dan skillnya. Anda tidak mungkin, jadi sekali lagi ya, skill ini tidak mungkin Anda dapatkan semuanya di bangku kuliah. Di bangku kuliah kalau boleh dikatakan itu kebanyakan isinya adalah pengetahuan, sedangkan skill itu relatif terbatas. Maka kita isi skillnya di luar perkuliahan, kita cari di luar perkuliahan, cari sendiri. Ya itulah yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di luar negeri. Mereka cenderung lebih mandiri di dalam mengembangkan dirinya, dan mereka mengetahui mereka akan menjadi apa ke depannya, sehingga ketika kuliah mereka sudah memupuk skill-skill yang dibutuhkan untuk memenuhi impian karir yang mereka inginkan itu. Mereka tidak hanya berpangku tangan, ya sudah yang penting kuliah dulu, tidak demikian. Kuliah dulu nanti bekerja urusan belakangan, tidak demikian. Ya kalau itu yang dilakukan, pemahaman seperti itu yang kita tanamkan, maka kita akan sulit setelah kita menamatkan perkuliahan. Jadi sebetulnya pekerjaan seperti yang tadi sudah disinggung ya tidak lagi ditentukan ijazahmu tetapi oleh skillmu ya. Seorang alumni fisika bisa bekerja di bidang apa saja selagi memiliki skill yang dibutuhkan oleh bidang itu. Sesungguhnya pekerjaan yang bagus itu sangat banyak. Namun kadang-kadang yang mesti kita tanya juga, seberapa bagus kita atau Anda untuk pekerjaan yang bagus tersebut. Ini ibarat mencari jodoh nih. Jadi wanita soleha itu banyak, tapi seberapa soleh Anda untuk wanita soleha tersebut. Jadi begitu juga dengan pekerjaan. Jadi mulai sekarang kita rubah ya. Kita rubah mindset kita. Jangan lagi mencari sertifikat. Jadi kalau ikut kegiatan, targetnya tidak lagi sertifikat. Target kita adalah skill ya. Tahun pertama
Ya, tahun pertama putuskan. Kalau belum diputuskan, putuskan sekarang. Anda ingin menjadi apa? Lalu kenali skill apa yang dibutuhkan pada bidang itu. Kemudian kuatkan skill itu, cari skill itu, jangan tunggu perkuliahan saja, jangan tunggu skill di perkuliahan saja, tapi cari sendiri skill yang dibutuhkan untuk bidang itu. Ya, kalau perlu, ya, cari lisensi-lisensi atau sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan skill itu. Jadi misalnya seorang geofisikis misalnya, atau misalnya Anda mengambil kuliah fisika bumi misalnya, ada banyak sertifikat. Kalau Anda bisa mengoperasikan ARCIS misalnya dengan baik, Anda akan bisa bekerja dengan banyak perusahaan. Ya, kalau Anda misalnya menyukai komputasi misalnya, Anda bisa mendapatkan lisensi atau sertifikat dari lembaga-lembaga atau perusahaan ternama. Misalnya lisensi dari Microsoft, ya, sertifikat dari Google, sertifikat dari Microsoft dan lain sebagainya. Itu jauh lebih berharga ke depannya daripada sertifikat-sertifikat yang tadi Anda ikuti tetapi Anda tidak mendapatkan skill sama sekali. Jadi sekali lagi, pekerjaan itu sangat banyak sebetulnya, dan itu pekerjaannya bagus-bagus, tetapi seberapa bagus Anda untuk pekerjaan bagus tersebut tergantung kepada skill yang Anda miliki. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi lewat email atau lewat komentar di YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.